Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Ibrar dari kelas B6. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan alat genitalia pada pria. Assalamualaikum Bapak. Jadi saya Dr. Novel Ibrar yang bertugas pada pagi ini. Jadi berdasarkan keluhan yang Bapak ceritakan tadi, saya membutuhkan pemeriksaan pada alat kemaluan Bapak untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dari keluhan yang Bapak alami sekarang ini. Jadi mungkin pada saat saya melakukan pemeriksaan nanti, Bapak merasa tidak nyaman karena saya akan melakukan perabaan di sekitar alat kemaluan Bapak. Tapi Bapak boleh segera memberitahukan saya apabila Bapak benar-benar merasakan tidak nyaman. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Apakah Bapak bersedia? Oke, kalau gitu Bapak boleh segera melepaskan pakaian Bapak, kemudian Bapak boleh berbaring di atas tempat tidur. Kemudian selanjutnya, sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita terlebih dahulu harus memakai sarung tangan. Kemudian selanjutnya kita berdiri di sebelah kanan pasien. Kemudian barulah kita melakukan pemeriksaan pada alat kelamin pasien pada posisi berbaring. Di mana yang pertama kita melakukan inspeksi dan palpasi pada area kulit dan rambut. Di sini kita melihat apakah terdapatnya tanda-tanda peradangan, kemudian ekskoriasi, kemudian kita juga melihat apakah adanya ruam atau tidak. Kemudian pada bagian rambut kita melihat apakah terdapatnya kutu rambut ataupun nits. Kemudian selanjutnya kita beralih pada bagian penis pasien. Di bagian penis pasien kita melihat apakah pasien dalam kondisi sunat atau tidak. Kemudian kita menilai ukuran penis pasien. Kemudian kita menilai apakah terdapatnya lesi, peradangan, ulcerasi, kutil. Kemudian kita juga melihat apakah terdapat abses. Kemudian kita menilai fimosis pada pasien yang belum disunat dengan cara kita mendorong ke belakang perputium pasien. Apabila perputiumnya itu tidak bisa terdorong ke belakang, maka itu dinamakan fimosis. Apabila perputium dapat terdorong ke belakang, kemudian dia tidak dapat kembali seperti semula, maka itu dinamakan parafimosis. Kemudian juga pada pasien yang belum disunat, kita menilai smegma dengan cara menarik perputium ke belakang. Kemudian kita melihat pada bagian gland penis ini apakah terdapat kotoran seperti keju atau tidak, di mana itu dinamakan dengan smegma. Kemudian selanjutnya kita juga melihat apakah terdapat ulkus pada bagian penis pasien. Kemudian juga kita melihat apakah terdapat nodul, terdapat jaringan parut. Kemudian pada area gland penis kita melihat apakah adanya hipopigmentasi pada gland penis pasien atau tidak. Kemudian selanjutnya kita beralih pada bagian meatus uretra eksterna pada pasien. Di sini kita melihat letaknya. Letaknya apakah normal, di mana terletak di tengah. Kemudian apakah letaknya itu di bagian dorsal yang dinamakan dengan epispadia, apakah letaknya di bagian ventral yang dinamakan dengan hipospadia. Kemudian pada area meatus externa pasien, uretra externa pasien, kita menilai juga apakah terdapat sekret yang terkeluar. Kemudian kita juga melihat apakah terdapat kutil. Kemudian kita juga menilai tanda-tanda stenosis pada meatus uretra dengan cara kita menekan. Kemudian kita melihat pembukaannya, apakah simetris atau tidak. Kalau simetris berarti dia normal, apabila asimetris berarti itu dinamakan stenosis. Kemudian selanjutnya kita beralih pada bagian skrotum. Di bagian skrotum kita melihat apakah terdapat ruge-ruge di area skrotum. Kemudian kita juga melihat ukuran dan kesimetrisan, apakah antara kanan dan kiri itu simetris atau tidak. Kemudian di area skrotum kita juga melihat apakah terdapat massa. Kemudian kita juga melihat apakah terlihat tanda-tanda peradangan atau tidak. Kemudian kita beralih pada bagian inguinal. Di bagian inguinal ini kita melihat apakah terdapat tonjolan atau massa yang dirasakan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi pada saat pasien berdiri. Boleh Bapak tolong untuk berdiri supaya saya bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian setelah pasien berdiri, kita selaku pemeriksa duduk di depan pasien. Langkah pertama yaitu kita melakukan inspeksi pada area penis pasien. Di sini kita melihat apakah terdapat ulkus. Kemudian kita juga melihat apakah terdapat kutil, nodul,
tanda-tanda peradangan, kita juga melihat pada area gland panis apakah dia hipopigmentasi atau tidak. Kemudian kita juga akan menilai fimosis dengan cara menarik periputium ke belakang. Apabila tidak terdorong berarti dia fimosis. Kemudian kita juga menilai smegma pada pasien yang belum disunat, yaitu dengan cara sama juga kita menarik periputium ke belakang. Kemudian pada area gland penis kita melihat apakah terdapat kotoran serupa keju yang disebut sebagai smegma. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan inspeksi pada area penis pasien, kemudian kita melakukan inspeksi pada area meatus uretra externus pada pasien. Di sini kita melihat letaknya, apakah letaknya normal di tengah atau pada area dorsal yang disebut sebagai epispodia atau pada area ventral yang disebut sebagai hypospedia. Kemudian pada area meatus uretra externa kita juga melihat apakah terdapat sekret yang terkeluarkan. Kemudian kita juga melihat apakah terdapat kutil. Kemudian kita juga menilai tanda-tanda fimosis, stenosis pada meatus uretra pasien dengan cara menekan. Kalau dia simetris, normal, asimetris berarti fimosis. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada area penis pasien. Di area penis kita lakukan perabaan. Di sini kita melihat apakah terdapat ulkus, kemudian terdapat parut, kemudian apakah adanya nodulus di area penis. Kemudian juga kita menilai indurasi di area corpora cavernosa penis. Kemudian selanjutnya kita juga melihat apakah adanya tanda-tanda peradangan pada saat kita meraba penis. Kemudian selanjutnya kita juga melihat reaksi pasien apakah adanya nyeri tekan pada saat kita melakukan penekanan pada area penis. Kemudian selanjutnya kita melakukan perabaan di area meatus uretra externa pasien. Di sini kita melihat apakah adanya pengeluaran sekret atau tidak. Kemudian selanjutnya kita melakukan palpasi pada area skrotum. Di sini kita melihat terlebih dahulu konturnya bagaimana. Kemudian kita lihat juga apakah adanya ruge pada skrotum atau tidak. Kemudian juga kita lakukan pembandingan antara kiri dan kanan, apakah dia simetris atau tidak. Kemudian selanjutnya kita juga melihat apakah di dalam skrotum itu terdapat testis atau tidak. Kemudian selanjutnya kita melakukan palpasi testis. Di mana palpasi testis, di sini kita melihat terlebih dahulu ukuran testisnya bagaimana, kemudian kita bandingkan kiri kanan apakah sama. Kemudian selanjutnya kita juga menilai bentuknya, letaknya, kemudian konsistensinya. Kemudian apakah testis ini terdapat nodul pada saat kita melakukan perabaan. Kemudian kita juga melihat apakah timbul nyeri tekan pada saat kita menekan testis. Kemudian selanjutnya kita melakukan perabaan pada area fossa deferens dan juga epididymis. Di sini kita melihat terlebih dahulu apakah terdapat massa pada area tersebut atau tidak. Kemudian apakah terdapat pembesaran atau varikokel. Kemudian juga kita menilai apakah terdapat nyeri tekan pada saat kita melakukan penekanan di area tersebut. Kemudian selanjutnya kita beralih melakukan palpasi pada funiculus spermaticus. Di sini kita menilai apakah terdapat massa atau tidak. Kemudian juga kita menilai apakah terdapat fossa deferens pada area funiculus spermaticus. Kemudian juga kita menilai apakah adanya pembesaran vena di area tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hernia, varikokel, dan hidrokel pada saat posisi pasien dalam keadaan berdiri. Yang pertama yaitu kita melakukan inspeksi pada area inguinal, kemudian lakukan inspeksi di area femoral dan juga di area skrotum. Di sini kita melihat apakah terdapat benjolan atau tidak di daerah-daerah tersebut. Kemudian selanjutnya barulah kita melakukan palpasi di sekitar inguinal. Lakukan palpasi, kemudian juga di sekitar skrotum juga kita lakukan palpasi. Dimana di sini kita melihat apakah terdapat massa. Kalau terdapat massa berarti kita nilai konsistensinya bagaimana. Kemudian selanjutnya kita juga menilai apakah adanya nyeri tekan pada saat kita menekan area-area tersebut. Kemudian kita juga menilai batas atas skrotum tegas atau tidak. Kemudian selanjutnya kita melakukan auskultasi pada area skrotum.
di mana di sini bertujuan untuk melihat apakah terdapat bising usus di area skrotum atau tidak. Kalau terdapat bising usus, berarti pasien menderita hernia skrotalis. Kemudian selanjutnya, pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan transhisuminasi, dimana untuk melihat hidrokel ada atau tidak di area skrotum, yaitu dengan cara kita melakukan kita mengarahkan cahaya pada bagian skrotum, kemudian kita lihat kanan dan kirinya. Kita melihat apakah cahaya tersebut menembus atau tidak. Kalau cahaya tidak menembus, berarti bisa dikatakan di dalam skrotum itu ada benda padat. Kalau dia menembus, berarti di dalam skrotum itu ada cairan yang disebut sebagai hidrokel. Jadi Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan saya tadi, ada sedikit benjolan di area skrotum Bapak. Tapi kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab sebenarnya dari keluhan yang Bapak derita saat ini. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.